Hari ini kita belajar bagaimana cara untuk mengenali pola pencobaan iblis dan kekuatan untuk mengatasinya dari pencobaan yang dialami oleh Kristus. Yang pertama, kita harus mengenali polanya terlebih dahulu. Iblis akan berusaha memperdaya kita untuk meragukan firman Tuhan dan kebaikannya. Itu sebabnya penting bagi kita untuk menerapkan iman dalam kebenaran firman yang spesifik sehingga kita dapat melawan tipu dayanya. Berikutnya, kita harus percaya bahwa Kristus berdiri teguh mengatasi pencobaan. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oleh karena itu, kuasa Yesus akan memampukan kita menaklukkan dosa." Bagaimana kemenangan Kristus atas pencobaan iblis ini dapat menolong kita untuk menang atas godaan? Berikutnya kita dapat melihat bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Meskipun orang-orang ini akan dilatih secara khusus oleh Kristus untuk tugas kerasulan, panggilan Kristus untuk setiap orang di sepanjang zaman pada dasarnya sama. Ikutlah aku. Pemuridan membutuhkan penundukan diri kepada ajaran Kristus, menjaga persekutuan dengan saudara seiman, meneladani cara hidup Kristus, dan mengesampingkan segala sesuatu yang dapat menghalangi kesetiaan kita kepadanya. Yesus berhak atas hidup kita masing-masing dan Dia patut untuk diikuti. Kehidupan orang yang beriman adalah mengikuti pimpinan Anak Domba, kemanapun dia memimpin. Apa artinya menjadi seorang murid Kristus dalam hidupmu sekarang? Kitab Injil Matius pasal 4. Introduction. Pasal ini menceritakan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Pelayanan Yesus yang dimulai dengan khotbah pertobatan dan panggilannya kepada murid-murid yang pertama. Ayat 1. Ujian ini mau menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang dapat mengalahkan iblis dan godaannya. Seseorang tidak akan menunjukkan ketaatan yang benar jika dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk tidak taat. Secara keseluruhan, pencobaan iblis terhadap Yesus berfokus pada 3 area penting. Pertama, kebutuhan dan keinginan fisik. Kedua, kepemilikan dan kekuasaan. Dan ketiga adalah kesombongan. Tetapi Yesus tidak menyerah. Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus menghadapi semua ujian yang sama yang kita lakukan, namun Ia tidak berdosa. Ayat 2. Yesus tidak dicobai di dalam bait suci atau di saat pembaptisannya, melainkan di padang gurun, di mana Ia lelah sendirian dan lapar. Karenanya sangat rentan. Iblis sering menggoda kita saat kita rentan, saat kita mengalami tekanan fisik atau emosional. Misalnya kesepian, lelah, menimbang keputusan besar, atau menghadapi ketidakpastian. Tapi dia juga suka menggoda kita melalui kekuatan kita, di mana kita paling rentan terhadap kesombongan. Kita harus selalu waspada melawan serangannya. Ayat 3-4. Iblis mulai mencobai dengan mengingatkan Yesus sebagai anak Allah, pasti Ia bisa mengubah batu-batu menjadi roti. Mengubah batu menjadi roti bukan tindakan salah, tetapi menjadi dosa karena alasan di baliknya. Iblis berusaha membuat Yesus mengambil jalan pintas untuk memecahkan masalah Yesus yang mendesak dengan mengorbankan tujuan jangka panjangnya. Iblis sering bekerja seperti itu, meyakinkan kita untuk mengambil tindakan, bahkan tindakan yang benar, untuk alasan yang salah atau pada waktu yang salah. Yesus melawan godaan itu dengan menggunakan firman Tuhan. Mengenal dan menaati firman Tuhan adalah senjata yang efektif dalam pertarungan rohani. Manusia hidup bukan dengan roti saja, tapi dari iman kepada setiap perkataan firman Tuhan. Pengalaman Israel di padang gurun mengajarkan kita untuk melihat melampaui hal-hal fisik dan mempercayai kebenaran ini. Ayat 5-7. Dalam ujian kedua ini, iblis membawa Yesus ke tempat tertinggi dari bait suci. Pencobaan ini mendorong Yesus kepada penampilan diri dan popularitas. Iblis mengutip dan memutarbalikkan maksud dari firman Tuhan, menjadi alat godaan. Jika Yesus adalah anak Allah, pasti akan dijaga dan dilindungi.
Iblis mendorong Yesus untuk menampilkan dirinya sebagai Mesias. Dia mengingatkan Yesus tentang nubuatan Maleaki yang telah menyebabkan kepercayaan umum di antara orang-orang Yahudi bahwa Mesias akan tiba-tiba muncul di langit, turun ke bait sucinya. Pencobaan ini dapat menjatuhkan Yesus dalam kesombongan. Dengan liciknya, iblis juga mencobai Yesus untuk mencobai Allah, dosa yang telah dilakukan bangsa Israel di padang gurun. Yesus kembali menanggapi dengan mengutip firman Tuhan. Yesus tidak perlu melakukan pembuktian untuk melihat kasih dan perlindungan Bapa atas dirinya. Ayat 8-10. Iblis adalah penguasa dunia ini dan mencari penyembahan bagi dirinya. Meskipun dia tunduk pada kedaulatan Allah, iblis menawarkan seluruh kemegahan dunia asal mau menyembahnya. Yesus mengusir iblis dan mengatakan kembali firman Tuhan bahwa hanya Tuhan sajalah yang harus disembah. Yesus setia untuk mematuhi perintah pertama yang sering dilanggar oleh bangsa Israel. Ayat 11. Ironisnya, setelah Yesus menolak untuk memaksa para malaikat untuk bertindak, Bapa mengutus mereka untuk melayani anaknya yang lelah, seperti yang mereka lakukan untuk semua anak-anaknya. Ayat 12-16. Yesus pindah dari Nazaret, kampung halamannya, ke Kapernaum, sekitar 32 km di sebelah utara. Kapernaum menjadi markas Yesus selama pelayanannya di Galilea. Kapernaum adalah kota yang sibuk dan ramai, sehingga pesan Yesus dapat menjangkau lebih banyak orang dan menyebar lebih cepat. Zebulon dan Naftali, dua dari suku Israel yang paling utara, bertepatan dengan Galilea, daerah yang dipandang oleh para rabi keras. Penduduknya berdarah campuran. Kristus memulai pelayanannya di dalam apa yang dianggap sebagai daerah yang paling gelap secara rohani di Israel, seperti yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Khotbah pertobatannya seperti sinar terang, menandai fajar di hari yang baru. Ayat 17. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Pesan sama yang Yohanes Pembaptis beritakan, dan juga panggilan mendesak sama yang disampaikan Injil kepada kita hari ini. Ayat 18-22. Danau Galilea adalah danau yang sangat besar. Ada sekitar 30 kota nelayan mengelilinginya pada zaman Yesus, dan Kapernaum adalah yang terbesar. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes adalah murid-murid pertama yang dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia yang bekerja dengan Dia. Panggilan Yesus memotivasi mereka untuk bangkit dan meninggalkan pekerjaan nelayan mereka dengan segera. Mereka tidak membuat alasan bahwa ini bukan saat yang tepat, namun mereka langsung merespon pergi dan mengikutinya. Ketika Yesus meminta kita untuk melayani Dia, apakah kita meresponi panggilannya dengan segera? Ayat 23-25. Yesus berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar, memberitakan Injil kepada Allah dan menyembuhkan segala penyakit. Pelayanan Yesus yang penuh kuasa membuat Ia sering berbicara di rumah-rumah ibadat. Sebagian besar kota yang memiliki 10 keluarga Yahudi atau lebih memiliki sebuah sinagoga. Sinagoga berfungsi sebagai tempat pertemuan ibadah pada hari Sabat dan sebagai sekolah selama seminggu. Pemimpin sinagoga bukanlah seorang pengkhotbah namun bertindak sebagai penyelenggara. Tugasnya adalah mencari dan mengundang para nabi untuk mengajar dan berkhotbah. Sudah menjadi kebiasaan untuk mengundang para nabi seperti Yesus untuk berbicara. Ketenaran Yesus menyebar ke seluruh wilayah sekitarnya, dan para pengikutnya bertumbuh banyak mencakup daerah-daerah lain juga. Amin.